Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat kah? Oke. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada follower ya Baramundi Fishing YouTube. Rekaman ini khas untuk saya punya subscribe ataupun follower saya, walaupun tidak banyak, tapi ini adalah penghargaan untuk Anda. Bukan berarti follower saya banyak tuh baru saya buat video ini ya. Tujuan saya membuat video ini untuk memperkenalkan Baramundi Fishing. Dan kenapa saya lewat membuat video ini, sebab dalam tempo 6 bulan ini saya study dengan akademi pemancing lah. Bentar lagi saya akan terangkan satu persatu di mana saya akan study. Oke. Hari ini merupakan 22 Oktober 2020 sama dengan hari Kamis. Merupakan hari ini adalah PKP, Pasca Pemulihan. Saya sekarang tengah bertugas lah ya, sebab daerah ini belum zona merah, maksudnya kami bertugas tapi dengan masa yang minimum, tidak boleh berada lama di kawasan pejabat. Ini arahan daripada KKM lah. Oke, yang pertama pengenalan Baramundi Fishing ini, idea ini hadir semasa PKP yang pertama lah, lockdown yang PKP 3 bulan tuh lockdown. Ini hasil saya punya ide, ini hasil daripada saya punya beliau lah, bapak saya dulu nelayan. Dia ada sebuah bot ya, bot. Jadi dia menggelar botnya itu adalah telunsung. Dengan kalau di Sabah nih dia lebih famous kepada telunsung lah ya. Kalau di Sabah telunsung, kalau sebelah Semenanjung dia dipanggil siakap ya, siakap putih. Siakap putih. Tapi untuk yang world dunia punya dalam negara dia dipanggil Baramundi ya, Baramundi. Jadi hasil daripada ide beliau saya itu, dengan minat telunsung ini saya tukar kepada Baramundi. Itu hasil daripada inspirasi saya punya beliau laki, dan saya teruskan legasi itu Baramundi. Sebab zaman dulu beliau saya nelayan, dia lebih kerap ataupun lebih gembira apabila dia mendapat siakap. Oke, sekarang saya terangkan latar belakang keluarga saya lah ya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Sabirin bin Kadir, dilahirkan di Kampung Mentadak Baru, Pulau Sebatik, Tawau, Sabah ya. Kami ada 8 orang adik-beradik. Saya merupakan anak yang bungsu lah, anak yang terakhir. Memandangkan ke latar belakang saya sebagai keluarga nelayan, saya banyak melihat, banyak belajar kan, seorang jadi nelayan yang tradisional saja. Beliau saya ini memang minat di laut, dia jenis yang memang pengalaman luas. And then saya punya beliau ini bukanlah 100% ataupun hari-hari turun ke laut, tidak. Beliau ini banyak kemahiran dia belajar daripada arwah atau saya. Kalau
di kampung untuk turun ke laut nih dia lebih kepada melihat tare ataupun kalender Islam. Kalau saya ingat dulu beliau selalu sebut kalau air nih yang cantik, kalau dulu dipanggil air yang cantik lah, sekarang nih air yang sesuai untuk turun ke laut, tidak kira memancingkah, memukatkah, ataupun apa-apa kaidah-kaidah lain yang boleh mendapatkan hasil perikanan. Beliau menggelarkan kalender itu mengikut urutan dia, dipanggil 1 Melayu, 2 Melayu. Lepas itu saya tanyalah apa itu 1 Melayu, 2 Melayu. Dia memang itu yang diajar sama masa arwah tok saya. Lepas itu saya belajar sedikit demi sedikit. Itulah dapat belajar air apa yang sesuai, macam contoh air mati. Mungkin ada setengah England dia tidak tahu kan air mati itu. Kalau di kampung saya dipanggil air mati ini, dia punya pasang surut tidak sampai ya, maksudnya pasang surut dia tidak tinggi ya. Kalau air mati lah kalau siapa orang tahu dia tahu lah tuh. Oke. Air mati ini dia pasang, dia tidak jauh, surut dia pun tidak jauh. Itu dipanggil air mati. Kalau yang air beres, selalunya orang turunnya air beres lah. Air beres nih dia berarus lah. Beres 1, beres 2, beres 3. Dia punya tendangan arus tuh. Dia ada laju, ada slow, ada sederhana, begitu. Itu dipanggil beres. And then air pasang besar. Jadi saya punya beliau ini lebih kepada kalender Islam lah. Kalender Islam. So, kalau kalender yang kita guna sekarang ni dia tidak mengikut putaran bulan yang sebenar. Peredaran bumi itu kan berputar. Semua kalender cuma untuk yang sekarang lah, yang berapa tahun semenjak ni itu kalender ni dia tidak mengikut tidak mengikut perkiraan yang dulu. Dia tidak ikut itu. Sudah banyak perubahan. Beliau lagipun beliau sudah berusia, dia sudah pensiun untuk menjadi nelayan. Jadi situlah berkembangnya Baramundi Fishing ini. Sebenarnya saya ambil nama ini sempena daripada inspirasi saya punya beliau lagi. Saya sebagai anak meneruskan dia punya inspirasi itu. Cuma yang saya boleh terangkan di sini, yang telunsung tuh saya tukar pergi Baramundi untuk menunjukkan satu peredaran masa daerah. Lagipun sekarang nih peredaran masa perikanan sekarang terlalu cepatlah, terlalu drastik. Dulu tidak guna sudah yang kedalaman apa semua, main agak-agak sialan. Sekarang nih banyak benda yang boleh diguna, macam GPS, mengukur kedalaman, maksudnya perikanan modern lah. Jadi itu saya ambil cabaran ini, saya ubah inspirasi saya punya beliau laki itu, tukarkan nama dia langsung kepada Baramundi. Baramundi ini seluruh dunia tahu apa itu Baramundi, ikan apa Baramundi itu, semua orang kenal. Kalau kita telunsung, ada setengah lain tidak tahu apa itu telunsung. Selalu kalau nampak gambar, oh siakap putih ya. Kalau Baramundi ini hampir keseluruhan angler tahu ya, semua angler tahu apa itu Baramundi. Seluruh dunia pun kenal. Itu pengenalan untuk Baramundi Fishing nih ya. Alright. Baramundi ini memang sudah lama saya idamkan ya, sebelum PKP saya sedang membuat Baramundi Fishing, tetapi saya belum ada kekuatan ya, tetapi dengan izin Allah, dia mendengar isi hati saya walaupun tidak bercakap, tapi dia tahu isi hati
dia punya insan-insan nih apa yang dia mau. Syukur alhamdulillah ada hamba Allah nih merupakan penduduk di Beluran ya. Dia pun merupakan seorang yang gila nelayan juga, cuma dia kurang memekat lah, dia lebih kepada potong, pancing potong. And then saya berjumpa dengan hamba Allah itu, sekarang merupakan saya punya sahabat lah, saya punya orang kuat tulang belakang saya. Dia merupakan tekong ya, Tekong Baramundi Fishing Beluran. Dia merupakan orang yang ada banyak pengalaman tentang selok belok perjalanan di sungai-sungai di Beluran, yang sungai-sungai yang ada di Beluran ini. And then saya berjumpa dengan dia dan memberitahu hasrat saya untuk berjumpa dengan beliau adalah untuk membantu saya merealisasikan Baramundi Fishing ini. Oke. Saya benda ini saya buat sebelum saya study lagi dengan akademi memancing tuh, nanti saya terangkan. Ini saya perkenalkan Baramundi Fishing saya. Oke, beliau pun bersetuju, and then pada mulai dia setuju lah. Tapi apabila saya terangkan satu persatu cara memancing ini modern, tidak menggunakan umpan hidup, dia pun terkejut. Dia pun terkejut. Lagipun benda ni dia belum nampak, dia belum kenal dan belum nampak, dia pun belum tahu sejauh mana benda ni boleh mendapat hasil lah, ataupun strike, atau orang angler ni strike. Tapi tidak apa, saya yang penting dia bersetuju. And then saya bagi tahu bolehkah bawa di kawasan yang structure dia macam kawasan tu dia ada potensi yang ada ikan. Dia merupakan pemancing, dia tahu. Saya beritahu keadaan tu begini, begitu, begini, and then dia bilang yes, kawasan yang saya sebut tu ada dan dia pernah jumpa. Kawasan tu saya panggil yang ada banggar, kalau Angler panggil banggar, kalau kami di Tau kan panggil ranggas. Ranggas ni maksudnya pokok yang tumbangan, pokok yang tumbang yang sudah lama, yang ditinggalkan apa semua. Lepas tu dia punya kawasan tu dia ada paya bakau lah, ada pokok bakau, ataupun dia ada pokok nipah lah. Di kawasan-kawasan dia ada ikan-ikan tertentu, dia katakan ada. Okay. And then kami tetapkan satu masa sebelum PKP kami jalan. Masa tu dalam bulan 2 ya, bulan 2 tahun 2020 tahun ni lah saya bawa. And then saya bawa beberapa gewang. Masa tu dorang masih guna spinning, masih guna dorang casting juga, cuma casting umpan hidup, pakai batu kecil lempar dengan umpan hidup. Pada mulanya dorang macam iyalah benda baru kan. Dapat itu pengenalan. Masa kami buat trip tu, gambar nanti saya akan bagi gambar yang pertama, trip pertama tu. Iyalah mungkin Allah bagi tunjuk dia punya ihsan tu kan kepada saya. Memang saya time tu kumpau. Kata cikgu sapi, kumpau berdarah. Ini cerita betul lah, kumpau berdarah. Memang langsung tidak dapat. Yang dapat kami ada 3 orang, dia dengan adik dia. Adik dia dapat kerapu, dia dapat MJ, lebih kurang dalam 900 gram begitulah. Kami bagi-bagi tukar-tukar umpan lah. Saya guna gewang yang panjang dia 10 cm, and then dia guna gewang yang 8 cm, crankbait, semua crankbaitnya.
crankbait, and then yang dia punya adik pun guna crankbait lah, tapi yang kecil 7 cm. Kami berbagi-bagi lah. Tujuan tuh supaya kita dapat lihat potensi lah di kawasan tuh macam mana. Kita mau lihat reaksi ikan di beluran nih, dia lebih minat yang mana kan, minat yang mana. Time ini belum ada kelas kelas fishing nih, belum ada. Time itu masih lagi merangkak mencari ilmu kan. Cuma saya buat plan begitulah, saya mau lihat ikan nih minatnya mana, warna apa, lepas tu yang berat macam mana kan. Time itu belum lagi kenal bunyi bising ke bunyi belum, ini benda ni belum saya belajar lagi. Saya buat rumusan sendiri sih ya. Kalau mungkin kena umpan yang ini, mungkin umpan ini sih yang sesuai di beluran. Masa itulah masa itu belum ada ilmu kan. Main agak-agak saja. Orang panggil di Sabah ni main agak-agak. Main agak-agak saja. Itulah yang pengalaman saya dengan saya punya orang kuat Baramundi fishing nih. Sebenarnya tujuan saya buat Baramundi fishing nih bukanlah untuk mencari strike lah, macam mencari monster apa ikan, tidak. Tujuan saya buat Baramundi fishing nih adalah untuk satu bina platform yang barulah untuk diri saya lah. Itu tujuan saya, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tidak. Bukan mau jadi YouTuber yang berjaya, bukan. Saya bikin platform ini, and then saya akan masukkan momen-momen tuh di dalam YouTube nih untuk fishing by Baramundi fishing. Setelah kita simpan di YouTube nih, dia boleh bertahan bila-bila lah kan. Mungkin kalau saya tua pun nanti mungkin anak atau cucu boleh tengok YouTube. Maksudnya dia ada satu platform lah kan, platform. Maksudnya bila kita bermula dan bila saat kita naik tuh, dia ada susun atur dia di dalam YouTube tuh perjalanan dia. Ya, kalau kita simpan video macam simpan di dalam komputer akan rosak. Simpan dalam memori ataupun di mana hard disk pernah rosak. Tapi kalau YouTube ni kita simpan, dia bertahan lama. Kita boleh tengok momen tu bila-bila. Dan momen-momen tu kita akan lihat di mana dia punya kekurangan lah. Saya ini lebih lagi lihat daripada kekurangan. Setiap yang kita buat tuh mesti ada kekurangan dia. Jadi kekurangan kita tuh kita tutup. Kita belajar di situ. Alright. Untuk yang pengenalan Baramundi fishing nih setakat itu saja. Setakat itu saja. And then kita pergi kepada wujudnya spot. Spot ni adalah kawasan yang kita boleh panggil kawasan tu ada potensi tinggi untuk dapat strike lah. Cuma kita ditetapkan strike tu di mana, di mana. Maksudnya strike tu kita tidak tahu ikan tu apa. Ikan tu apa. Cuma untuk yang analisis kasar lah, analisis kasar ni, spot-spot yang kami wujudkan ni ada 3. Spot yang pertama ni saya tidak join lah. Spot pertama ni saya tidak join. Orang ada 3 trip sudah. Yang spot pertama ni 3 trip dorang datang. Dorang maksudnya asal turun di spot yang pertama ni sentiasa ada ikan. Maksudnya tidak kumpau lah. Ada 2 ekor, 3 ekor. Tapi purata yang 3 trip tu adalah ikan MJ lah. Ikan MJ. Jadi saya panggil itu spot MJ. Spot MJ. Jadi kalau spot MJ ni, kalau kita trip and then dapat ikan lain, kecuali black bass lah. Kalau black bass kita akan release balik. Kita akan lepas balik. Kita guna sinar, catch and release. Tapi kalau ikan lain macam siakap ataupun telunsung, and then you boleh bawa balik lah. Selain daripada MJ ni memang kita bagi kepada angler. Untuk satu spot kita akan bagi dengan MJ.
setiap spot kita akan MJ ini spot MJ ini adalah untuk kita tapau lah, boleh bawa balik. Oke, and then selesai itu 3 kali round trip tempat yang sama, dapat MJ, maksud saya gelarkan dia spot MJ ya, saya gelarkan dia spot MJ, maksudnya saya mark dia lah, saya mark, maksudnya kalau ada ikan lain tuh itu kira bonus lah. And then saya rancang untuk turun lagi, sebab dorang ada banyak kali turun, singgah lah, ya turun, and then ada tempat-tempat tertentu tuh dorang terlepas. Jadi saya cadang untuk turun ke tempat yang mereka tidak dapat ikan tuh, saya turun untuk teroka lah, saya pastikan ikan apa yang ada berada di situ. Syukur alhamdulillah dalam bulannya 3. Oke, sebelum PKP ya, sebelum PKP saya turun. Untuk turun ke spot kedua, saya tidak turun lama. Saya ambil setengah hari saja, dari jam 6 sampai jam 12. Untuk terus kepada spot pertama tuh, bukan spot kedua lagi, hanya untuk saya mau pastikan tempat tuh ada potensi kah untuk kita bikin spot. Saya turun di sana, alhamdulillah kami dapat seekor barramundi ya, telusung ataupun seekor putih yang beratnya 3,5 kilo, 3,5 kg. Selesai kami pancing di sana, saya meletakkan itu spot sebagai telusung. Jadi spot yang kedua nih, kalau telusung, kalau dapat di sana besar atau kecil kita kena rilis lah, sebab itu spot saya gelar dia spot telusung. Jadi spot nih telusung, kemungkinan dia ada black bass, sebab dengan structure dia memang ada black bass, cuma belum ada masa untuk diteroka. Tapi kalau kita pergi sana insyaallah mungkin ada, cuma kalau di sana dapat MJ ataupun kerapu, itu bonus lah. Cuma yang untuk spot-spot barramundi ini memang semua dalam ya, kedalaman semua dalam 6 meter lebih semua. So saya percaya tempat itu ada potensi untuk jangka panjang ya, bagi penggemar casting lah. Kalau lu kan boleh menempa lah, ataupun boleh coba ya barramundi fishing beluran nih, boleh untuk mendapatkan beberapa momen-momen angler lah Anda semua kan. Oke, untuk spot yang ketiga nih adalah spot black bass. Saya pun tidak menjangkakan spot ini berjaya lah. Spot yang ketiga nih black bass saya tidak dapat join, atas kekangan masa kan, terpaksa membuat beberapa kerja lah untuk kerja hakiki saya. Cuma saya dapat info daripada Tekong, dia bersama anaknya dan dia punya adik. Sebelum dorong dapat black bass nih beberapa hari itu memang ada perasaan lah, macam ada sesuatu benda yang istimewa akan saya dapat. Syukur alhamdulillah dalam jam malam dorang ada message, dorang bagi kejutan lah untuk saya. Alhamdulillah juga, saya pun tidak sangka dorang boleh meletakkan kepercayaan kepada saya. Mereka cash and release itu black bass, saya tidak sangka ya. Saya betul tidak sangka, karena masa yang dorang hantar gambar, video belum masuk lagi, dia bagi gambar ikan black bass tuh besar black bass tuh, dia orang anggarkan dalam 9 kilo 8 kilo lebih lah, saya rasa 9 kilo saya punya agak. Saya gambar tuh black bass tuh ada tali di mulut dia. Saya mula macam iyalah tawakal saja lah kan, yang penting orang sudah percaya menggunakan gewang ini mampu mendapat ikan.
Itu sajalah yang saya punya percaya. And then agak bingung juga sebab video yang dorong kirim tuh lambat sampai kan, banyak persoalan lah. Kegembiraan tuh bercampur dengan ada kesedihan sedikit. Sekitar dalam setengah jam gitu masuk video, and then saya download video tuh, and then saya tengok, saya tidak percaya lah mereka mampu membuat catch and release ikan black bass monster 9 kilo. Saya 5 kilo ke atas saya panggil monster lah black bass nih. Saya tidak sangka orang boleh buat begitu. Saya cukup gembira lah, dan kepercayaan saya kepada Tikong lebih tinggi lagi. Saya hanya bagi dorong kepercayaan saja, and then menggunakan kepercayaan saya tuh untuk membuktikan mereka. Syukur alhamdulillah. Itu yang spot terakhir saya tuh. Pada masa yang sama tuh, malam tuh juga saya offer dalam Facebook, beberapa grup Facebook lah, pemancing di ada di seluruh Sabah lah. Kalau ada dari sebelah Semenanjung, alhamdulillah. Dan saya kongsikan trip-trip tuh kepada sahabat-sahabat saya lah yang terdekat. Masa spot ketiga nih wujud, saya telah pun menamatkan pembelajaran secara online lah. Saya dapat ilmu, dapat juga dapat berita gembira. Jadi saya pun dengan senang hati saya mengofferkan di dalam grup-grup itu untuk trip Baramundi fishing Baluran. Itu momen pertama saya. Syukur alhamdulillah, tempahan yang pertama adalah sahabat BCO saya. Oke. Yaitu saya panggil dia Hairi lah. Hairi BCO match. Oke. Apa itu BCO? Nanti saya akan terangkan nanti kepada pengenalan yang lebih lanjut lagi lah. Itulah wujudnya spot black bass tuh. Spot black bass ini adalah spot yang terakhir dan melengkapkan spot dalam Baramundi fishing. Jadi wujudnya Baramundi fishing ini sebenarnya bukan daripada saya seorang. Sebenarnya wujudnya ini sebenarnya daripada sahabat saya lah, Tikong tuh. Dia yang rajin lah mencari mencari tempat-tempat spot. Asal turun trip, balik trip dia akan ceritakan keadaan tempat tuh begini. And then saya akan buat analisis lah untuk di mana tempat-tempatnya apa semua, apa yang wrong buat tuh, apa yang salah saya bagi tahu buat yang begini, yang betul lah. Jadi itulah yang untuk pengenalan Baramundi fishing nih. Spot terakhir nih adalah titik permulaan Baramundi fishing. Oke, seterusnya saya Oke, seperti yang saya janjikan tadi, saya baru saja selesai belajar casting secara online daripada FBA, Fishing Buddies Academy. Dalam Fishing Buddies Academy itu dia ada beberapa slot, yaitu slot yang pertama nih dorang buat BCO, maksudnya belajar casting secara online. Belajar casting secara online ini sebenarnya kalau diikutkan dari pemahaman kasar kita lah, sebenarnya benda yang mustahil. Memancing ini benda yang mustahil. Belajar dengan online mampu boleh jadi caster. Tapi syukur alhamdulillah, memang niat saya untuk mencari ilmu, terutama lagi yang berbahasa Melayu. Lebih-lebih lagi pendengar pengajar itu adalah orang Malaysia.
Nah, itu memang tujuan saya. Saya menjumpai Fishing Buddies Academy ini di laman sosial lah, di Facebook. Scroll and then ada beberapa orang rakan Facebook tuh share lah kan, share BCO. Saya pun tidak berpikir panjang. Time itu masa PKP ya, masih ingat lagi pemulihan, masih time itu masih kerja. Mulai kerja sudah kami, mulai kerja, and then saya pun ambil keputusan tanpa lagi melihat latar belakang Fishing Buddies ini. Saya terus masuk join, terus tuh kontak tenaga pengajar IBA, terus saya daftar tanpa pikir panjang nih. Saya masuk, saya tidak mau ada lagi tanya orang begini tidak. Saya prinsip saya begitu, apa benda sebelum orang masuk saya akan masuk dulu. Saya pun begitu. Guna barang pun begitu juga. Kalau saya jual itu barang, saya mesti coba dulu barang tuh sejauh mana dia boleh bermanfaat lah pada orang lain saya pakai. Apabila dia ada bermanfaat, baru saya kongsi kepada kawan-kawan. Asal kegagalan, kejayaan itu perkara biasalah dalam bisnis. Perkara biasa. Jadi akademi ini saya daftar, saya dapatlah dalam BCO Julai. Saya terus masuk BCO Julai, and then saya ikutlah program-program dia. Oke. Untuk pengenalan yang ringkas nih, FBA ini dia ada fasa. Memang FBA sudah susun cantik sudah, cun. Malam tuh saya dapat pembelajaran awal lah. Dia bagi video dalam 15 video, termasuk cara-cara casting lah. Itu 8 TC. Sebelum mula study itu memang dibagi kami video untuk belajar awal lah, maksudnya masa cikgu, yaitu Cikgu Safi'i. Dia apabila dia sudah coaching kita masa time tu, kita tidak perlu bertanya. Maksudnya kita tengok dulu video yang awal tu, kalau ada kemuskilan kita tulis, and then masa kelas coaching tu dia akan bagi tempo masa untuk kita keluarkan pertanyaan, and then dia akan bagi tahu lah, dia akan coaching kita, dia akan ajar kita apa yang masalah kita semua tu. Jadi jalan ceritanya, kalau BCO ini memang bagi saya adalah yang terbaik dalam hidup. Karena apa? Kita tidak banyak keluarkan budget, tidak buang masa. Dalam masa yang singkat kita mampu jadi seorang caster yang terbaik. Bagi saya yang terbaik lah. Maksudnya kita pemancing yang ada ilmu. Maksudnya begitu. Apa yang Cikgu Sapi perkatakan memang betul. Untuk jadi caster ni, untuk jadi kumpau tu adalah cara, adalah cara kalau kita tiada ilmu. Itu betul, memang benar. Apa yang Cikgu Sapi katakan semua betul. Kenapa bilang betul? Saya sudah lalui. Masa tempo tu yang sebelum saya masuk FBA. Saya masuk FBA, jadi saya mula caster. Saya mau mengenali casting adalah tahun lalu, 2019. Casting memang lama sudah saya dengar melalui sepupu-sepupu lah. Cuma saya ini bukan jenis yang terburu-buru kan, jenis yang berhati-hati lah. Bila saya masuk satu situasi itu, saya akan tunggu keadaan saya betul-betul bersedia, baru saya belajar bersungguh-sungguh lah yang satu benda yang baru tuh. Jadi casting yang pertama Idul Fitri tahun lalu. Idul Fitri, Idul Adha. Raya Haji tahun lalu saya mula casting, and then sepupu saya balik dari Johor, saya order barang di sana lah melalui Johor, and then saya pun tidak tahu
Dia tanya mau barang apa, saya bilang tanya saya tutuki kedai apa yang sesuai untuk casting. Itu saja. Jadi apa yang kesudahannya selepas saya ikut PCO nih, saya cek balik saya punya equipment, ada beberapa second tempat tuh tidak sesuai. Tidak sesuai untuk kita sebagai angler lah, ataupun lebih kepada casting nih. Jadi apa yang cukup sapi ajar masa coaching tuh ya banyak, bukan second tempat yang ada, semua ada dia punya hampir keseluruhan yang diajar tuh adalah benar. Sebab saya rasa sendiri, saya tahu. Di dalam tempo ini pun saya masih lagi dalam tempo masih tempo belajar lagi. Saya ini bukan jenis yang terburu-buru kan. Walaupun saya ada ilmu, saya akan ikut step by step lah. Saya beri keutamaan yang mana yang perlu dulu, begitu. Dalam bulan ini baru saya susun saya punya equipment yang seimbang. Itu yang diajarkan kepada BCO. Untuk jadi casting yang sukses ataupun yang berjaya perlu ada peralatan yang seimbang. Ini balik-balik ditekankan mana-mana. Setiap berapa kali kami di coaching, pastikan equipment kita tuh seimbang dulu. Apa itu seimbang? Itu dalam BCO akan diajar. Equipment seimbang. Maksudnya bukan seimbang ini kita timbang. Ada setengah YouTuber dia timbang kan? Timbang begitu. Ini rod, ada reel, ditimbang pakai tangan. Oh, ini seimbang sudah berat ya. Bukan itu. Bukan itu diajar BCO. Bukan itu diajar. Nanti untuk yang subscribe nih, yang follower saya ini boleh join to FBA lah. Nanti selepas yang pengenalan Baramundi Fishing ini, saya akan buat juga mungkin mengambil masa dalam 15 ataupun setengah jam begitu. Saya bikin YouTube untuk asas-asas casting lah, casting apa yang saya belajar saya akan masukkan di YouTube. Tujuannya untuk apa? Untuk saya sama-sama belajar, saya ajar dan saya belajar gitu. So kalau kita tidak keluarkan ilmu nih dan orang tidak tuntut ilmu tuh, maksudnya sayanglah ilmu kita. Kita simpan di alas dia jadi hilang, habis itu hilang kita lupa lah. Begitu. Saya lebih kepada ambil dan fungsi, saya begitu. Itu style saya. Tujuannya sebegitu. Jadi sama-sama kita membantu. Cuma saya tidak akan bagi detail karena yang mendetailkan adalah saya punya cikgu. Jadi kalau Anda mau berjaya ataupun mau sukses jalan singkat, masuklah FPA. Memang terbaik. Kenapa terbaik? Saya sudah rasa, saya sudah lalui. Untuk yang bulan 9 saya sudah berjaya melengkapkan seorang untuk jadi seorang angler. Saya sudah lengkap. Bulan 9 tuh saya sudah study Science of Fishing, dipanggil SOF. Maksudnya pembelajaran terakhir dalam FBA ini adalah SOF. Cuma SOF ini kita tidak boleh kongsikan karena Anda kena ikut dia punya flow lah, turutan dia. Jadi kalau sudah ada ikut turutan dia tuh baru apabila masuk Science of Fishing itu baru kita boleh lagi nampak cerah, keadaan itu. Jadi potensi untuk kita jadi kumpau ataupun kalau di kampung saya dipanggil kilar. Ini jahat nih. Kampung kalau kilar habis. Selagi kau tidak tebus itu kesalahan kilar tuh, selagi itulah kau dia akan dimak kilar ataupun kilar kalau kami panggil buntat. Memang sadis lah kalau yang kumpau nih, kalau di kampung memang dikutuk habis. Memang kau lah kalau emosi tidak kuat mulai bergaduh. Inilah di kampung kami biasa sudah, kalau yang benar-benar psikologi begini di kampung sudah biasa kumpau. Alright, itu pengenalan ringkas untuk akademi memancing. Jadi akademi memancing tuh saya sudah terangkan, saya belajar di Fishing Buddies Academy. Jadi dia punya flow tuh, dia ada BCO, and then dia ada 8 TC, 8 teknik casting asas secara offline lah, online offline ini kena pergi Semenanjung lah, di kolam pancing Cikgu Syafi'i. And then yang terakhir adalah SOF nih, dia adalah
kesinambungan yang kita belajar tuh. Kesinambungan yang kita belajar tuh baru kita masuk SWeb, barulah kita jadi seorang angler. Jadi seorang angler yang orang berilmu. Tidak, saya macam yang fishing buddies ini, dia bukan mengeluarkan studentnya sebagai jadi master dewa Anda. Dia memberikan kita jalan yang lurus dari segi peralatan sampai kita turun memancing, sampai kita balik memancing. Begitu banyak diajar untuk FVG. Untuk Fishing Wajik Academy ini cukup cantik lah, bukan sekadar kita memancing, dia lebih kepada semua lah. Kita mengerti alam apa semua. Yang catch and release ini sebenarnya saya buat memang impian saya memang begitu. Sebelum masuk academy ini memang saya buat sudah catch and release nih, begitu. Kebetulan masuk ABA ini, syukur alhamdulillah dia banyak membantu saya. Catch and release ini pun banyak kena ada ilmu juga ya, banyak kena ilmu juga. Sebab kalau kita catch and release, tapi kalau ikan tujuh jerah sepertinya tidak boleh di catch and release. Macam misang dia ya ada pendarahan apa semua, itu kerja yang sia-sia lah, jadi perlu ada ilmu lah. Jadi siapa-siapa yang ada impian seperti saya masuklah ABA ini. Karena apa? Apabila masuk ABA ini, ilmu kita bukan setakat memancing, ilmu kita ini banyak. Dari segi hubungan kita dengan alam, kan, hubungan kita sama manusia. Itu yang kita diajar di Fishing Buddies Academy. Itulah kenapa saya ada 2-3 film ataupun video pendek saya buat untuk penghargaan Fishing Buddies Academy. Itulah tanda terima kasih saya kepada Fishing Buddies Academy lah. Bukan setakat Cikgu Syafi'i, tapi semua tenaga pengajar yang ada di sana. So kalau tanpa tenaga kerja di sana, mungkin Fishing Buddies Academy ini tidak macam pergi jauh macam seperti yang sekarang itu. Jadi untuk kita yang minat mancing ini bukanlah kita masuk FBA ini kita rasa macam megah, saya hebat, bukan tujuan itu. Bukan itu yang kami dilatih oleh Cikgu Safi. Maksudnya apabila kau ada ilmu, kau lagi tahu menghormati orang, ini bagus Fishing Buddies Academy. Kita boleh bawa kawan tuh, kita main sahabat apa semua. Maksudnya bisnis adalah nomor 2. Yang pertama adalah hubungan. Begitu. Itu yang kesinambungan untuk buat trip ini sebenarnya. Ini satu perjalanan saja. Itu satu perjalanan untuk saya paham ada setengah angler tidak mampu turun boat kan. Kita boleh inilah Fishing Buddies Baramundi Fishing inilah mampu merealisasikan impian Anda. Kesinambungan daripada BFA itu FBA itu kesinambungannya adalah Baramundi Fishing nih. Saya merelasikan pasal trip tuh ya, kita boleh bincang, tidak ada masalah tuh. Kita boleh bincang kalau itulah kemampuan tuan-tuan, saya boleh realisasikan, tidak ada masalah. Kita boleh bincang. Saya pun kata orang merasailah apa yang Anda tuan rasai kan. Jadi itulah pengenalan Fishing Buddies Academy di bawah pembelajaran PCO, TC, dan yang terakhir adalah SOF, Science of Fishing. Kalau tiga-tiga nih dia bergabung, maka Anda tidak akan jadi kumpau. Insyaallah. So saya sudah lalui itu. Itulah saya buat video khas nih untuk hari ini, adalah untuk kesinambungan yang saya belajar dan apa yang trip saya lalui. Sebab yang Fishing Buddy Science of Fishing ini masa saya jalan dengan PCO mahasiswa Tuan Hairi, sebenarnya dia sudah melalui SOF. Saya sudah ada belajar beberapa bab lah di situ. Apabila masuk saya Science of Fishing ini, saya tidak kekok sudah, tinggal saya top up, saya tambah ilmu. Cuma ilmu ni
kita tidak mampu ingat. Oke, tidak mampu ingat. Jadi dengan buku ini lah, buku ini inilah yang membolehkan kita untuk belajar lebih mantap. So, kita tidak boleh ingat. Saya asal balik daripada trip, saya akan buka pembelajaran saya, tengok apa kesilapan, kenapa saya buat benda ini salah. Saya cek balik, oh saya silap di sini. Jadi kesilapan tuh saya perbetulkan, kurangkan kesilapan.